Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, Ibu Ratna Arumsari SS selaku Ibu Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Fatoni SPD selaku Waka Bidang Kurikulum. Yang kami hormati, Ibu Reni Dria Susandari SPD selaku Waka Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Islam Hidayatullah Semarang. Dan yang kami hormati, Ayah dan Bunda selaku wali murid kelas 7 SMP Islam Hidayatullah Semarang tahun ajaran 2022-2023. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih dianugerahi berbagai macam kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara program ta'aruf pertemuan guru dan orang tua wali murid kelas 7 tahun ajaran 2022-2023 hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Jazakumullah ahsanal jaza dan ahlan wa sahlan bihudurikum. Tidak lupa kami sampaikan kepada ayah dan bunda yang telah berkenan untuk bergabung pada pagi hari ini. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Hidayatullah, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima pemaparan program dan tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Semoga bacaan Ummul Kitab tadi Allah senantiasa memberikan berkahnya kepada kita. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hanunisa Nur Zahra Putri Diar kelas 8E dan Ananda Itsar Sabrinan An-Nur kelas 7E. Dan kepada kedua Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
amanu inna min azwajikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dengarlah, serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha perkasa, Maha bijaksana, Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Hanun dan Ananda Itsar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta tilawahnya. Menuju acara selanjutnya, yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Hidayatullah. Hadirin kami mohonkan untuk berdiri.
disilakan duduk kembali. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Islam Hidayatullah dan beliau adalah Ibu Ratna Arumsari SS. Dan kepada Ibu Nana kami silakan. Terima kasih kepada MC Ibu Delita, guru matematika kami yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat orang tua siswa kelas 7 SMP Islam Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023 yang kami hormati jajaran pimpinan di SMP Islam Hidayatullah Semarang yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, Bapak Ibu guru dan karyawan di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Alhamdulillah dengan segenap kerendahan hati marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali karunia yang sudah Allah berikan hari ini. Tentunya hari ini kita masih sehat, masih bisa bertemu dengan anak-anak, dengan keluarga yang sangat kita cintai, dan hari ini diberikan kemudahan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ta'aruf dan juga pemaparan program di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah semoga kita semua, anak-anak kita, termasuk umat beliau yang mendapat pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin untuk buka masker ya ayah bunda saat ini supaya lebih terlihat wajahnya. Baik. Kami keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang mengucapkan terima kasih sekali ayah bunda di sela waktu kesibukannya berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Padahal ini hari kerja ya, hari Jumat, hari efektif. Tapi memang dengan penuh pertimbangan kami selenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih sekali ayah bunda. Semoga selalu menjadi keberkahan setiap niat baik dan langkah dari ayah bunda dimanapun ayah bunda berada. Ini saya lihat kalau di Zoom ada yang di rumah, ada yang di kantor ya, ada yang di mobil juga ini, ada yang di tempat umum juga ada, itu luar biasa. Pasti kalau bukan karena niat baik untuk untuk mendapatkan informasi dari SMP Islam Hidayatullah tentunya ayah bunda tidak bergabung, tapi luar biasa sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih ya. Semoga dimanapun ayah bunda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan terima kasih ayah bunda karena sudah mengamanahkan putra dan putri ayah bunda semua untuk bersekolah di SMP Islam Hidayatullah pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Jadi memang serangkaian proses sudah dilalui ya, dari mulai mendaftar, kemudian verifikasi, kemudian ada yang tes juga ya, baik orang tua maupun siswa, sampai akhirnya Ananda resmi dinyatakan sebagai calon siswa dan siswi SMP Islam Hidayatullah Semarang. Karena dari itu, maka kami hari ini menyelenggarakan kegiatan ta'aruf. Tentu kami berharap sebelum nanti anak-anak masuk pada bulan Juli, insya Allah di pertengahan bulan Juli, kita sudah kenal lebih dahulu. Meskipun alhamdulillah saya sudah banyak yang kenal sepertinya ini ya. Insya Allah ayah bunda semoga silaturahmi kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian pada kegiatan ini nanti insya Allah kami akan mengenalkan sedikit tentang SMP Islam Hidayatullah Semarang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ibu Ratna Arumsari, tahun ini diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Sebelumnya saya kepala sekolah di SD Islam Hidayatullah Semarang
sehingga banyak yang ayah bunda di sini yang saya kenal. Kemudian mau kenalan sendiri apa saya kenalkan Ibu, Bapak? Saya kenalkan nggih, nanti tapi beliau nanti insya Allah juga akan berkenalan sendiri. Beliau di samping kanan saya adalah Ibu Reni Dria Susandari sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian ini yang paling ganteng di antara kami, Bapak Fatoni, beliau adalah Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ya, semoga nggih Pak Tony. Baik, alhamdulillah luar biasa. Jadi nanti bersama kami bertiga, beliau Bu Reni akan menjelaskan terkait dengan kegiatan atau pengenalan kegiatan non akademis di SMP Islam Hidayatullah itu apa saja. Kemudian Pak Fatoni juga nanti akan menjelaskan terkait dengan bidang kurikulum, persiapan-persiapannya bagaimana untuk nanti anak-anak ketika Juli sudah masuk, sudah siap bersekolah. Jadi harapannya nanti sedikit gambaran dari kami akan memberikan manfaat buat ayah bunda semua sehingga ayah bunda merasa sudah betul-betul nih menjadi bagian dari keluarga besar SMP Islam Hidayatullah Semarang dan juga memiliki gambaran sehingga nanti bisa menyiapkan apa saja yang harus disiapkan ketika Ananda nanti bulan Juli sudah masuk sekolah. Ini adalah perkenalan singkat ayah bunda dalam rangka persiapan saja. Tentunya nanti insya Allah akan ada pertemuan orang tua, guru dan juga orang tua ketika anak-anak sudah masuk begitu. Nanti untuk lebih lengkapnya, detail kegiatannya akan kami sampaikan di kesempatan yang lain. Jadi pada hari ini tujuan kami adalah memberikan gambaran persiapan untuk nanti anak-anak menghadapi sekolah di jenjang baru yaitu di jenjang SMP Islam Hidayatullah. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih Ayah Bunda. Nanti ada sesi tanya jawab, kita bisa lebih dekat lagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ratna Arumsari SS yang telah berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Ayah dan Bunda, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan program. Dan untuk pemaparan program yang pertama adalah bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Dria Susandari SPD selaku Wakabidang Kesiswaan SMP Islam Hidayatullah Semarang. Dan langsung saja kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Delita dan juga mohon izin Bapak Ibu untuk kami mempresentasikan berkaitan dengan kegiatan kesiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ratna Arumsari selaku Kepala Sekolah di SMP Islam Hidayatullah. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fatoni selaku Wakakurikulum di SMP Islam Hidayatullah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Islam Hidayatullah serta Bapak Ibu Wali Murid, calon Wali Murid kelas 7 SMP Islam Hidayatullah yang berbahagia. Bapak Ibu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit saja nggih berkaitan dengan nanti pengembangan potensi siswa dan juga pembangunan karakter siswa di SMP Islam Hidayatullah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nana, bahwa insya Allah nanti akan ada pertemuan berikutnya, yaitu kegiatan PGOTW. Oleh karena itu, nanti mohon izin kami akan menyampaikan sedikit saja gambaran tentang kegiatan-kegiatan anak-anak di SMP Islam Hidayatullah. Saya mohon izin untuk share screen, nggih, Ayah Bunda. Baik. Baik.
Bapak Ibu, ayah bunda semuanya yang ada di rumah dan maupun yang di studio di SMP Islam Hidayatullah, eee, menjadi suatu visi misi di sekolah kami bahwa berharap anak didik kami di SMP Islam Hidayatullah mampu membangun generasi goals menuju insan khairul ummah. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan karakter cult, yaitu genius, obedient, lead, dan dynamic. Berikutnya, untuk di pembangunan karakter, pembangunan membentuk karakter siswa yang jenius, di kegiatan kesiswaan ada beberapa hal yang berkaitan dengan potensi, mengasah potensi siswa. Yaitu harapan kami baik, siswa yang mempunyai potensi, mahir dalam akademik maupun non akademik dapat tersalurkan, potensinya. Jadi insya Allah kami akan menjembatani putra-putri Bapak Ibu untuk bisa menyalurkan potensi baik akademik maupun non akademik. Insya Allah pembimbingan dalam bentuk ekstrakurikuler maupun pembimbingan dari pihak-pihak yang nanti akan kami bekerja sama dengan beberapa instansi akan kami sediakan begitu nggih untuk mengasah potensi putra-putri Bapak Ibu yang berkaitan dengan menjuarai lomba akademik maupun non akademik. Kemudian karakter yang berikutnya yang ingin kami tampilkan bahwa harapannya peserta didik di SMP Islam Hidayatullah mampu mempunyai karakter obedient yang bagus. Harapannya adalah sadar beribadah dan juga berakhlak mulia. Beberapa pendekatan dan kegiatan yang kami laksanakan di SMP Islam Hidayatullah, di antaranya adalah yang pertama, berkaitan dengan pantauan kegiatan BLP. Bapak Ibu mungkin nun sewu kalau yang dari alumni SDIH sudah sedikit mengenal ya tentang BLP. Nah nanti insya Allah di SMP Islam Hidayatullah akan kami perkenalkan apa itu BLP. Building Learning Power, di mana nanti dalam kegiatannya adalah harapan kami dapat memberikan atau membentuk karakter putra-putri Bapak Ibu dalam hal ibadahnya dan juga pembiasaan-pembiasaan yang baik pastinya. Dan untuk BLP ini, insya Allah nanti akan ada reportnya yang akan kami sampaikan di akhir semester. Jadi setiap semester akan ada hasil yang akan kami sampaikan bersama dengan rapot akademik. Kemudian untuk membangun karakter sadar beribadah berikutnya, yaitu pembiasaan zikir pagi dan sholat berjamaah. Sedikit kami cerita Bapak Ibu, Ananda nanti setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat, okay, akan ada beberapa kegiatan pembiasaan di sekolah, di antaranya adalah ketika anak-anak berangkat nanti akan ditunggu di musola, okay, Bapak Ibu semoga pandeminya memang sudah menjadi endemi. Harapan kami di ajaran baru nanti kami bisa kembali menerapkan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah. Jadi anak-anak setelah datang ke sekolah akan diharapkan langsung menuju ke musola untuk melaksanakan sholat duha dan dilanjutkan dengan pembiasaan zikir pagi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan turjuman, diantaranya adalah untuk menghafalkan doa harian dan juga untuk menghafalkan hadis beserta dengan artinya. Kemudian pembiasaan yang berikutnya berkaitan dengan pembangunan karakter sadar beribadah adalah mendekatkan anak pada beberapa kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, di antaranya adalah kegiatan Ramadan, kegiatan Muharram, dan juga kegiatan Idul Adha dan masih banyak yang lain lagi. Kemudian untuk kegiatan sadar beribadah berikutnya adalah Islahul Qulub. Islahul Qulub ini adalah membina ruh mereka, amaliyah mereka, ya membiasakan amaliyah mereka. Insya Allah
kami sedikit izin share, nanti malam ya Ananda kelas 7 dan kelas 8 yang sekarang ini duduk di kelas 7 dan kelas 8 akan mengikuti kegiatan Islahul Qulub. Jadi mereka akan mabit Bapak Ibu di sekolah untuk melaksanakan kegiatan tahsin ibadahnya, dalam hal ini wudunya, sholatnya, kemudian nanti tilawahnya, dan juga sholat tahajudnya insya Allah akan kami kontrol dalam kegiatan mabit, kegiatan Islahul Qulub. Menginap mabit malam bina iman dan takwa. Baik Bapak Ibu, berikutnya masih di karakter, membangun karakter obedient, berikutnya adalah berakhlak mulia. Berikut adalah pendekatan kegiatan yang dilakukan atau program yang dilakukan di SMP Islam Hidayatullah, yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nanti ketika Ananda sudah menjadi keluarga besar di SMP Islam Hidayatullah, insya Allah akan kami biasakan ketika Ananda turun dari mobil, kami Bapak Ibu Guru akan menyambut dengan senyum dan salam, sehingga nanti akan menjadi pembiasaan bagi anak-anak untuk juga melakukan hal yang sama. Kemudian adab-adab seperti sopan dan santun insya Allah akan kami terapkan, kita budayakan di sekolah. Kemudian berikutnya adalah kegiatan life skill Bapak Ibu. Kegiatan life skill adalah beberapa proyek pembiasaan, pembangunan karakter, di mana Ananda akan terbiasa untuk insya Allah membantu orang tua. Nah, beberapa kegiatan ini nanti akan terekam dalam kegiatan BLP ya Bapak Ibu. Berikutnya, ini adalah contoh link anak-anak harus menyelesaikan kegiatan BLP. Jadi pantauan tentang sholatnya, pantauan tentang 5S-nya, pantauan tentang sholat tahajud, puasa Senin Kamis, kemudian tilawah, murojaahnya, pembiasaan membaca buku, dan juga pembiasaan menutup aurat maupun membantu orang tua, insya Allah akan terekam dalam kegiatan raport BLP. Dan ini akan dilaporkan di akhir semester. Gambaran singkatnya seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah potret kegiatan pembiasaan ibadah di SMP Islam Hidayatullah. Jadi mulai dari anak-anak terbiasa untuk turun dari kelas untuk menuju ke musola, pembiasaan wudhunya, kemudian sholat berjamaahnya, ya semua nanti akan dihandle atau dibantu oleh anak-anak juga, yaitu yang tergabung dalam organisasi Rohis. Berikutnya, ini adalah beberapa potret kegiatan berkaitan dengan PAHBI. Kebetulan ini yang kami tampilkan adalah potret kegiatan Idul Adha. Dan ini adalah kegiatan Islahul Qulub, menginap di sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa potret kegiatan ketika anak-anak berada di sekolah bermalam, maka ada ilmu yang mereka akan dapatkan, diantaranya adalah materi tentang sholat dan wudhu, kemudian pembiasaan tilawah dan juga adab makan, dan juga pembiasaan sholat tahajud. Kami berharap kelak jika Ananda sudah menjadi keluarga besar SMP Islam Hidayatullah, Bapak Ibu berkenan untuk mendukung, mensupport kegiatan sekolah. Berikutnya adalah pembangunan karakter yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan, lead. Ada beberapa experience yang akan nanti anak-anak dapatkan, diantaranya adalah yang pertama, harapan kami anak didik akan terampil dalam berkomunikasi, kemudian cakap dalam berorganisasi dan menguasai bahasa internasional. Untuk pendekatan kegiatan terampil berkomunikasi, diantaranya nanti Ananda akan kami libatkan pembiasaan dalam kultum, begitu nggih. Kemudian ada juga seperti menjadi petugas apel, dan juga seperti tadi Bapak Ibu bisa personi bahwa Ananda akan terbiasa nanti kami minta bantuan untuk membaca tilawah, kemudian menjadi sari tilawah, bahkan menjadi MC Bapak Ibu, nggih. MC dan juga nanti suatu saat juga akan ada mereka bisa memberikan sambutan ketika ada kegiatan-kegiatan upacara yang berkaitan dengan Hari Anak. Kemudian ini adalah gambaran potret cakap berorganisasi di SMP Islam Hidayatullah.
Ada beberapa organisasi yang kami adakan di SMP Islam Hidayatullah, di antaranya adalah Dewan Galang, kemudian ada organisasi OSIS dan juga organisasi Rohis. Ada juga PMR nggih Bapak Ibu, barangkali ada Ananda yang berminat atau suka di bidang kesehatan. Baik, berikutnya untuk menguasai bahasa internasional, ada beberapa kegiatan yang sebelum pandemi kami laksanakan. Untuk di kelas 7 diantaranya adalah kegiatan English Fun, di mana Ananda bisa berkomunikasi langsung di Borobudur. Namun untuk saat ini Borobudur sedang menjadi polemik ya Bapak Ibu nggih, dengan harga tiket yang 750.000 kira-kira bagaimana nanti ya nasib nggih. Ya, mengikuti pemerintah begitu nggih. Nanti akan ada tempat-tempat yang lain, destinasi yang lain yang bisa mendekatkan Ananda untuk bisa belajar bahasa Inggris. Mungkin nanti bisa di Keraton, Keraton Jogja itu juga masih sama, semoga tiketnya nggak naik juga nggih. Nggih. Dan ini ada beberapa potret kegiatan yang lain di mana Ananda pernah mengikuti kegiatan student immersion di Australia dan juga student immersion di Singapura. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir untuk pembangunan karakter yang keempat, untuk membangun karakter anak-anak yang memiliki jiwa kewirausahaan dan budaya literasi. Berikut adalah beberapa potret kegiatan kewirausahaan. Jadi nanti akan ada sharing dengan temu pakar. Mungkin nanti kami bisa minta bantuan ayah bunda, barangkali ada yang sukses di bidang kewirausahaan. Jadi nanti kami berharap bisa berkenan menjadi narasumber kami begitu nggih. Kemudian praktik. Jadi anak-anak nanti setelahnya adalah praktik dalam event Market Day dan juga pendampingan dalam pelajaran prakarya. Kemudian untuk menampilkan budaya literasi di SMP Islam Hidayatullah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sekolah sudah mempunyai suatu aplikasi library online digital begitu ya, digital library, dan itu bisa diakses Ananda dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di rumah. Dan budaya-budaya yang lain seperti duta literasi, kemudian kelas inspirasi, dan juga pelatihan public speaking juga mendukung anak-anak semoga ya insya Allah mempunyai budaya literasi yang bagus. Bapak Ibu, begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tadi lupa di awal belum memperkenalkan diri. Mohon maaf, saya Bu Reni Dria Susandari, saya wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan membantu tugas Bu Nana untuk membangun karakter, insya Allah diamanahi untuk membangun karakter peserta didik berkaitan dengan pengembangan potensi dan karakter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Reni Dria Susandari SPD, dan beliau adalah Waka Bidang Kesiswaan SMP Islam Hidayatullah Semarang. Dan untuk acara selanjutnya adalah pemaparan program bidang kurikulum oleh Bapak Muhammad Fatoni SPD, dan beliau adalah Waka Bidang Kurikulum SMP Islam Hidayatullah Semarang. Dan kepada Bapak Muhammad Fatoni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kalimat yang indah yang kita lantunkan pada pagi hari ini kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah, pertolongannya. Sampai saat ini kita masih alhamdulillah diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah.
Yang terhormat Ibu Ratna Arumsari selaku Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang, yang terhormat Ibu Reni Tria Susandari, SPD, selaku Wakil Bidang Kesiswaan di SMP Islam Hidayatullah, Ibu Delita, Bapak dan Ibu guru semuanya yang saat ini mendampingi, serta tidak lupa Ayah, Bunda, Bapak dan Ibu, wali santri, wali murid di SMP Islam Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023. Sekali lagi bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, atas petunjuknya, atas pencerahannya sehingga saat ini kita menjadi manusia yang saat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Bapak Ibu semuanya yang pagi ini terima kasih atas waktunya, kami ucapkan selamat datang di dunia virtual begitu. Mudah-mudahan ini awal perjumpaan kita untuk kita nanti bersinergi dan bersama untuk mengantarkan putra-putri kita menuju cita-citanya. Mohon izin Bapak dan Ibu saya membuka masker. Yang pertama saya ucapkan adalah mudah-mudahan kita semuanya, Bapak dan Ibu semuanya selalu diberi kesehatan, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang saat ini sedang di perjalanan karena masih yang terlihat berada di perjalanan, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tujuannya. Yang saat ini mungkin sedang bersusah hati, mudah-mudahan Allah lapangkan dadanya, buka rizkinya, kemudian selalu diberkahi kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fatoni, saya diamanai oleh Ibu Ratna Arumsari untuk mengelola di bidang kurikulum, ibarat sebuah rumah saya di bagian dapurnya, sehingga yang di dapur itu ya pasti tidak kalau dalam rumah tangga ya, tidak seperti yang di rumah, ya. Di depan maksudnya. Yang di depan itu pasti lebih bersih, tapi yang di dapur pasti nanti itu karena di situ di dapurnya. Nah, di Hidayatullah itu ya di dalam pengelolaan KPM dan lain sebagainya ada beberapa yang harus kita olah, di antaranya tadi Ibu Reni Tria Susandari di bidang kesiswaan. Nah ini bagian saya itu di bidang mengatur di bidang kurikulum. Bapak Ibu, saat ini kami masih belajar, kami saat ini masih selalu ingin menuntut ilmu, nanti barangkali di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan sesuatu kepada kami, insya Allah kami akan selalu terbuka dan mudah-mudahan bisa diterapkan di SMP Islam Hidayatullah demi kemajuan putra-putri kita. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja untuk di bidang kurikulum ini sebagai pengenalan di bidang kurikulum. Di tahun ini ada perbedaan Bapak dan Ibu antara tahun yang sebelumnya. Namun sebelumnya di bidang kurikulum ada beberapa teman kita yang meracik begitu. Yang pertama adalah tim kami adalah ada Ibu Rusmi, kemudian ada Pak Alamul Huda, kemudian ada Bu Delita tadi yang MC tadi. Peran beliau masing-masing memiliki peran yang berbeda Bapak Ibu, tetapi dalam satu tujuan. Untuk Ibu Rusmi nanti berkolaborasi dengan saya, kemudian Pak Alamul Huda itu nanti di bidang PAG dan keagamaan, kemudian Ibu Delita nanti di bidang koordinator pengajaran berbasis iPad gitu. Bapak dan Ibu, ada perbedaan. Yang pertama adalah tentang berubahnya kurikulum yang kakak kelas, yaitu kelas 8 dan kelas 9 yang saat ini masih menggunakan kurikulum 13 versi pandemi. Jadi kurikulum 13 tapi versi pandemi, sehingga ada pemadatan materi atau mengambil materi-materi yang esensial yang diajarkan pada saat ini. Mudah-mudahan di tahun kemudian, di tahun ajaran 2022-2023, ini sudah ada kelonggaran ya, sehingga nanti kurikulum bisa kita laksanakan secara utuh, kemudian proses KBM juga kita laksanakan secara utuh, sehingga yang akan didapatkan oleh putra-putri kita betul-betul mendapatkan pembelajaran yang maksimal begitu. Di dalam kurikulum Merdeka sebetulnya juga sama dengan kurikulum K13, memang ada beberapa perubahan.
Yang pertama adalah, mohon maaf ini kami sambil belajar, artinya, barangkali nanti apa yang saya sampaikan ini belum pas, nanti mudah-mudahan, Bapak dan Ibu bisa memberikan solusi kepada kami, karena saat ini kita masih, belajar. Bapak Ibu, kurikulum, Merdeka itu yang pertama adalah perbedaannya adalah tujuan pembelajaran yang ditentukan ini per fase. Artinya kalau SD, SMP, SMA itu fasenya kan beda-beda. Kalau SMP itu fasenya D yang ditempuh kurang lebih, selama 3 tahun. Jadi kalau di kurikulum 13 itu untuk materi ajar itu sudah ditentukan per tahunnya. Jadi misalnya kelas 7 bab 1, bab 2 itu ini, kemudian semester 2 bab 3 dan bab 4 itu materinya ini. Lah nanti untuk di kurikulum Merdeka itu nanti per fase. Jadi misalnya kelas 7 itu ada 4 tema. Nah, tema itu nanti oleh satuan pendidikan itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi. Bisa juga yang di semester 1 itu bab yang keempat dulu, kemudian bab kedua, bab ke-1 atau seperti apa nanti kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan di satuan pendidikan masing-masing. Karena intake siswanya nanti kan berbeda-beda. Ini yang pertama. Kemudian capaian pembelajaran berfokus pada kompetensi yang esensial. Jadi memang betul-betul dipilih yang betul-betul esensi dan itu nanti akan dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat yang sangat sekarang ditekankan meskipun di SMP Hidayatullah itu sudah melaksanakan, yaitu menggunakan pendekatan proyek yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di SMP Islam Hidayatullah sebetulnya sudah menerapkan ini jauh sebelumnya, di antaranya tadi Ibu Reni sudah menjelaskan ada ini, pemantapan karakter. Jadi siswa dilatih untuk bisa mandiri, siswa dilatih untuk bisa berkolaborasi, siswa dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Itu sudah kita tanamkan dan mudah-mudahan dengan adanya kurikulum Merdeka itu tambah lebih mantap lagi. Sehingga nanti di dalam penjadwalannya itu ada jam khusus tentang proyek pelajar Pancasila. Jadi nanti ada 1 hari itu bisa nanti berupa blok 1 minggu atau 1 hari per minggu selalu ada proyek. Jadi nanti kita akan melihat kondisi pada saat nanti berjalannya waktu. Kemudian yang keempat, kalau kita melihat ada nilai, Bapak dan Ibu, nilai yang kemarin itu ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Lah untuk nanti di kurikulum Merdeka, nanti misalnya Bapak Ibu yang punya kakak di kelas 8, sekarang ada adiknya di kelas 7. Nah, pasti nanti rapotnya ada perbedaan. Kalau yang kakak nanti ada rapot pengetahuan dan keterampilan, sedangkan untuk adik nanti hanya nilai saja. Oke, tidak ada keterampilan. Tetapi nanti ada rapot atau penilaian tambahan di proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu yang selalu ditanyakan, yang selalu ada, meskipun ini di kurikulum 13 sudah dinyatakan tidak ada peringkat kelas atau ranking ya. Tapi tetap saja nanti ayah dan bunda itu biasanya ada, bukan semuanya tapi ada yang tetap menanyakan, peringkatnya berapa, anak saya itu posisinya di mana dibanding dengan teman-teman yang lain. Nah ini mohon maaf untuk yang ini nanti kurikulum tidak ada ranking. Jadi kenapa tidak ada ranking? Ya karena memang setiap individu, setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga anak tidak bisa dikategorikan ranking 1, 2, dan 3 karena memang karakternya berbeda, kemampuannya berbeda. Dan keinginannya pun juga nanti akan berbeda. Sehingga nanti apapun yang diperoleh oleh putra-putri kita itu adalah hasil dari capaian apa yang telah dilaksanakan ketika di dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu. Nah ini ada perbedaannya, cuman ini wacana saja, tidak perlu saya bahas. Nah yang Bapak Ibu nanti ini sangat urgent sekali. Untuk di SMP Islam Hidayatullah sudah kita menggunakan digital kelas, Bapak Ibu sudah mulai tahun 2018 kelihatannya kalau tidak salah. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini nanti putra-putri panjenengan, ini nanti akan melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital, maka untuk pengelolaannya dan penyediaannya nanti insya Allah akan diatur. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan menyediakan
iPad ya. Jadi iPad, Bapak Ibu ini banyak yang bertanya, apa bedanya iPad dan tablet kan begitu. Jadi kalau yang kenapa tidak pakai tablet aja yang dalam catatan tablet kan lebih murah, juga lebih full power. Kenapa harus pakai iPad? Ada sekian banyak pertimbangan. Bapak Ibu, iPad dan tablet memang sangat berbeda. Kalau iPad itu memang produk dari Apple, kemudian kalau tablet itu produk dari non Apple ya. Jadi mungkin mereknya bisa bermacam-macam. Nah, untuk yang kita pakai adalah yang iPad, yaitu kenapa harus iPad? Karena pertimbangannya sangat banyak sekali. Tentang aplikasinya, tentang apa namanya ini, keawetannya, kemudian banyak sekali yang kami pertimbangkan sehingga nanti harus memakai iPad kelas. Kenapa tidak pakai yang lain? Karena nanti di dalam iPad itu ketika nanti ada yang pakai tablet, nanti ada software atau aplikasi yang tidak bisa support di tablet. Sehingga nanti memang kita hanya aplikasi yang support di iPad atau produksi Apple saja. Itu sih. Generasinya yang berapa? Minimal generasi 7. Cuman generasi 7 ini sudah mulai, kan ini generasi 7 itu sudah sekian tahun yang lalu sih. Jadi masih boleh dipakai, masih boleh dipakai. Cuman nanti kalau apa namanya itu, Bapak dan Ibu melanjutkan ke SMA, nanti mungkin generasinya ketika di SMA berarti misalnya gini, sekarang generasi 7 kita pakai. Kemudian nanti dipakai 3 tahun. Kemudian nanti mendaftarkan di SMA Islam Hidayatullah pakai iPad juga. Nanti kan sudah ketinggalan 4 tahunan ya. Jadi nanti kurang apa namanya ya, supportnya nanti berbeda. Nah, minimal kalau bisa saat ini ya generasi 8 sehingga nanti ketika mendaftarkan di SMA itu tidak perlu membeli iPad yang baru lagi karena generasi 8 masih support di SMA. Itu kemudian Bapak Ibu, sebelum nanti iPad digunakan itu nanti akan disetting atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi ini menjembatani kekhawatiran dari Bapak dan Ibu guru untuk iPad bagaimana nanti pengelolaannya begitu nggih. Jadi untuk iPad itu nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami memiliki istilahnya itu apa ya nggih, untuk njagani begitu nggih. Yang sering muncul pertanyaan kan begini, nanti kalau anak-anak pakai iPad, ketika guru menjelaskan, apakah nanti anak-anak bisa browsing yang lain atau melihat yang lain atau membuka aplikasi yang lain. Nah ini. Nah Bapak dan Ibu, nanti iPad yang belum diinstalasi sekolah memang seperti itu. Tetapi nanti sebelum iPad itu dipakai di awal tahun ajaran, nanti iPad Bapak dan Ibu diserahkan ke sekolah dulu, nanti akan diinstalasi. Nah instalasinya bentuknya seperti apa? Nah instalasinya itu satu, nanti di dalam iPad akan dibatasi penggunaannya Bapak Ibu. Sehingga nanti pembatasannya di apa saja. Contoh App Store atau apa namanya ya, Play Store-nya, App Store-nya itu akan dibatasi. Jadi anak-anak nanti tidak bisa membuka App Store. Sehingga game, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di App Store nanti tidak bisa terbuka. Kemudian yang kedua akan dibatasi medsosnya. Jadi contohnya ya, kalau saya boleh menyebut nama ya mungkin YouTube, kemudian TikTok, kemudian WhatsApp, kemudian Line, kemudian ya yang model-model medsos seperti itu akan kita batasi atau akan kita tutup. Kemudian setelah kita tutup nanti akan diisi oleh materi atau buku ajar. Kalau nanti Bapak Ibu nanti Play Store kok kenapa harus ditutup? Nah nanti kalau anak-anak nanti bisa buka Play Store, nanti anak-anak biasanya akan membuka game dan lain sebagainya atau sesuai dengan apa yang dia inginkan karena di App Store-nya sangat menarik sekali. Nah itu nanti kalau tidak dibatasi nanti iPad-nya nanti penuh sehingga nanti tidak bisa digunakan untuk KBM. Sehingga itu nanti kita tutup semuanya, diganti dengan isi dengan buku ajar dan aplikasi pendukung. Kecuali kalau putra-putri Bapak Ibu memiliki misalnya kursus di tempat lain yang di situ ada aplikasinya, dan nanti Bapak Ibu bisa ke sekolah secara mandiri untuk mengajukan, Pak ini saya mohon diinstalkan aplikasi ini karena anak saya ikut kursus di A sehingga butuh aplikasi A begitu. Atau anak saya itu kursus menggambar butuh aplikasi ini, tolong diinstalkan, nanti insya Allah akan kami instalkan begitu. Kemudian
pembatasannya itu diatur oleh sekolah. Jadi nanti setelah siswa lulus, nanti iPad akan direfresh seperti seperti iPad baru lagi. Jadi ini hanya ketika menjadi siswi SMP Islam Hidayatullah. Yang ketiga, untuk akun Bapak dan Ibu, karena pengalaman akun anak-anak yang untuk login iPad. Jadi login di iPad sama login di perangkat yang lain itu sebetulnya sama. Cuman nanti kalau di iPad itu lebih rumit ya. Karena tingkat keamanannya lebih aman begitu sehingga rumit. Sehingga nanti kalau akun yang dipakai anak ini lupa password, kalau dia pakai akunnya sendiri misalnya ya, itu nanti sangat sulit untuk membuka kembali, misalnya lupa password dan lain sebagainya. Itu urusannya jadi agak panjang begitu. Dan nanti insya Allah akun akan dibuatkan oleh sekolah, sehingga nanti kalau siswa nanti lupa passwordnya, nanti bisa bisa di reset ulang begitu. Jadi seperti itu kurang lebih untuk akunnya. Nah nanti insya Allah untuk instalasi iPad nanti karena ini sangat teknis sekali, nanti akan diatur per kelas. Nanti akan kami umumkan sebelum tanggal 20 Juni, mudah-mudahan nanti sudah pengkelasannya sudah selesai, nanti akan kita umumkan kelasnya, kemudian pengumpulannya. Nanti akan, biar tidak terjadi penumpukan iPad terlalu banyak di kami. Jadi mungkin nanti kita jembatani satu kelas dulu selesai, baru kelas berikutnya, sehingga tidak menumpuk di sana, saya khawatir ada tertukar begitu. Kemudian yang kelima, iPad sepenuhnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi memang ini untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga nanti anak-anak memang iPad dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Ada satu kasus iPad dipakai oleh satu keluarga misalnya. Nah ini nanti Bapak Ibu akan ada kendala nanti. Karena akun ayah, akun ibu, atau akun adik yang memakai bersama nanti kan beda. Nah itu nanti akan bermasalah ketika pengumpulan tugas dan lain sebagainya, sehingga iPad kami mohon sepenuhnya nanti untuk kebutuhan kegiatan belajar, sehingga nanti yang membawa ya hanya siswanya. Karena pernah ada kejadian iPad-nya itu mengalami trouble, ternyata setelah kita tanyakan adalah iPad-nya dipinjam oleh kakak atau oleh adik atau oleh siapa, karena penggunaannya nanti tidak sebagaimana yang kita harapkan, lah nanti ada trouble, lah itu nanti akan jadi masalah. Itu jadi sepenuhnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keenam Bapak dan Ibu, ini sangat sangat kami sarankan begitu. Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pemakaian itu akan menjadi tanggung jawab pengguna. Contoh begini Bapak Ibu, nanti akan diatur dalam peraturan sekolah. Jadi iPad itu harus bagaimana agar awet selama menjadi siswa atau selama mungkin, itu ada aturannya. Di antara nanti akan diatur, di antaranya ini saya sebutkan di antaranya saja adalah satu, tidak saling meminjamkan kepada teman. Karena nanti kalau teman meminjam itu kan berarti nanti kan akunnya kan harus terbuka kan. Lah nanti kan berarti passwordnya dia kan harus dikasih tahu. Lah ini nanti akan terjadi memungkinkan sekali terjadi kurang lancarnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh tadi selain tidak boleh pinjam meminjam, yang kedua iPad disarankan untuk diberi case ya, diberi penutup begitu dan tempered glass. Karena ini sangat rawan dipakai setiap hari, kadangkala namanya anak itu kadangkala tersenggol atau bagaimana, sehingga untuk menjaga keamanannya dikasih case begitu, kemudian dikasih tempered glass. Kemudian yang ketiga, ada larangan menaruh iPad di dalam tas yang tasnya ditaruh di tempat duduk. Karena apa? Ini sangat Bu, sangat riskan sekali. Ketika tas itu ditaruh di tempat duduk, kalau di dalamnya ada iPad-nya, nah ini sangat berbahaya. Di dalam kelas sudah kami fasilitasi ada gantungan gantungan tas ya di dalam mejanya, sehingga tidak disarankan iPad itu ditaruh di dalam tas, tapi tasnya ditaruh di kursi. Tapi kalau tas nanti tasnya digantungkan tidak apa-apa, atau minimal ditaruh meja. Nanti diwanti-wanti atau dipesankan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, hindari ini yang ada kejadian Bapak Ibu. Ini iPad kondisinya bagus sekali. Secara fisik tidak ada cacat, tetapi iPad baterainya itu baru dipakai 2 tahun itu sudah
kok ini sering apa namanya ya, sering lowbat begitu nggih. Ternyata setelah ada kronologinya kita telusuri ternyata apa, ketika anak memakai iPad itu sambil dicas. Ya, jadi ini mohon diperhatikan ini untuk keawetan bersama. iPad dipakai untuk aktivitas, terutama yang aktivitas besar begitu nggih. Zoom misalnya gitu, kemudian sambil cas. Lah ini sangat ini mengurangi umur baterai. Umur baterai. Karena baterainya tidak bisa diganti lepas, ya harus ke ke service centernya. Kemudian yang selanjutnya selain dipakai dan sambil dicas, itu apa? Dicas tetapi ditinggal tidur misalnya. Nah, sore dicas kemudian tinggal pergi. Nah, pulangnya sudah malam lah, ini ada overload pengisian. Lah ini akan mengurangi usia baterai. Sehingga bagusnya bagaimana? Menurut keterangan di dalam yang kami dapatkan adalah ketika cas kondisinya adalah mati. Begitu nggih, ditunggu sampai penuh, setelah penuh baru dicabut, baru dihidupkan kembali. Itu adalah secara rinci ini yang sifatnya apa nggih ya, ini yang sifatnya dipesankan, betul-betul dipesankan. Tapi nanti yang secara rinci penggunaannya akan diatur di dalam ketika matrikulasi dan pengenalan kepada siswa. Lah, kerusakan-kerusakan semacam itu tidak bisa diklaimkan ke service center karena mereka punya ini Bu, punya database ini overload apa, ini jatuh atau kena goresan itu seperti itu. Jadi kerusakan-kerusakan yang seperti ini agar kita terhindar, nah ini kita wanti-wanti sejak awal begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan iPad, Bapak Ibu nanti ada yang namanya device management system itu pakai Zuludes. Artinya apa? Zuludes itu untuk membatasi Bapak Ibu semua. Jadi siswa nanti dibatasi tidak bisa membuka aplikasi-aplikasi tertentu ya. Jadi akan aplikasi yang terbuka hanya kita batasi saja. Artinya seperti itu. Jadi nanti mohon maaf ketika Bapak Ibu misalnya ini sekolah anak-anak nggak bisa buka YouTube, ya memang aplikasi YouTube kita tutup. Begitu nggih, sehingga apa namanya? Betul-betul iPad dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada classroom management. Lah ini classroom management itu contohnya begini Bapak Ibu. Ketika guru mengajar, guru itu bisa memantau kondisi iPad-nya siswa. Ya, bisa memantau kondisi iPad-nya siswa. Dia online apa tidak, bisa melihat apa yang siswa buka, kemudian juga bisa mematikan atau menutup iPad siswa. Misalnya ini ada siswa pas pelajaran, kemudian pelajaran IPA misalnya, kemudian dia buka pelajaran IPS atau mengerjakan yang lain atau yang lainnya, lah ini guru bisa memperingatkan secara person kepada siswa yang bersangkutan atau guru bisa mematikan iPad-nya. Jadi iPad-nya jadi gelap ini mati, nggak bisa. Nah ini nanti biasanya siswa akan datang ke guru, ada apa ini? Lah ini nanti akan dijelaskan oleh gurunya. Itu adalah di antara manajemen. Kemudian ada tadi akun manajemen dibikinkan oleh sekolah, kemudian nanti diatur oleh sekolah. Kemudian materi ajar Bapak Ibu, materi ajar terintegrasi dalam iPad. Jadi ketika setting itu nanti Bapak Ibu materi ajar nanti insya Allah akan ada di sana, aplikasi-aplikasi penunjang nanti akan masuk ke sana. Untuk buku ajar nanti akan disertakan di situ lewat guru mapel masing-masing. Jadi berarti sekolah nanti nggak bawa buku Pak, cukup bawa buku tulis satu saja untuk mungkin mencatat. Atau kalau tidak langsung nanti catatan di iPad juga bisa. Jadi itu tentang materi ajar sudah ada di dalamnya. Tetapi meskipun demikian, kami tetap menjembatani nanti di perpus ada buku yang hard copy. Artinya apa? Jika ada siswa yang tidak nyaman membaca materi ajar di buku di iPad, nanti bisa di perpustakaan kita pinjami yang kopian. Jadi kita ada dua. Nanti silahkan Bapak Ibu nanti bisa memfasilitasinya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, ini yang beberapa waktu yang banyak ditanyakan adalah, Pak, ini iPad itu kan beli tanpa ada perlengkapan lain, misalnya keyboard, mouse atau pensil. Bapak Ibu nanti di iPad itu yang standar itu ya iPad saja, tidak pakai mouse, tidak pakai keyboard, tidak pakai pensil. Akan tetapi jika Bapak menginginkan, oh beli saja biar nyaman, diperbolehkan. Sumonggo, nggih. Karena itu sifatnya aksesoris. Jadi yang penting adalah iPad-nya dulu. Yang aksesorisnya menyusul tidak apa-apa. Tapi ini tidak wajib nggih.
Kemudian aplikasi pendukung nanti yang akan ada di antaranya ini banyak sekali tidak saya sebutkan Ibu karena setiap mapel itu memiliki aplikasi. Jadi nanti akan diinstalkan di situ. Ini tidak saya sebutkan satu-satu, tetapi nanti ada aplikasi yang wajib ada, itu adalah satu aplikasi e-sekolahku. Itu nanti e-sekolahku itu ada 2, Bapak Ibu juga bisa mendownload di HP panjenengan nanti untuk memantau siswa. Kemudian ada Google Classroom, nanti kita juga memakai. Kemudian yang ketiga ada aplikasi mata pelajaran yang relevan, itu banyak sekali aplikasi yang kita tanam di dalamnya. Kemudian untuk jadwal KBM Bapak Ibu, tadi untuk kesehariannya sudah diceritakan oleh Bu Reni, tetapi ini rumah besarnya adalah satu, setiap hari akan ada kegiatan seperti ini. Jam 7 sampai 7.30 itu penguatan karakter, jadi anak-anak ketika masuk jam 7 tidak langsung pelajaran, tapi nanti ke musola dulu, sholat duha, zikir, hafalan hadis, doa ke wali kelasnya masing-masing. Itu setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi memang jadwalnya beda, misalnya Senin nanti apa, Selasa apa. Tapi untuk sholat duhanya tetap setiap hari. Kemudian KBM, nanti setelah itu KBM, kemudian jam 10 selesai, 10.20 istirahat, kemudian 10 sampai 10.40 KBM lagi, kemudian ada istirahat untuk sholat duhur, makan siang, nanti di kantin kantinnya ada kantin putra dan kantin putri, jadi nanti aneka makanannya juga masakan rumahan, artinya tidak banyak makanan kemasan dalam pabrik yang masuk ke dalam kantin. Kemudian nanti dilanjutkan dengan KBM sampai pukul 15, KBM selesai. Nah setelah pukul 15 nanti menunggu sholat asar, Bapak dan Ibu bisa menjemput putra-putrinya setelah jamaah sholat asar. Itu kesehariannya seperti itu. Kemudian kurikulum yang diajarkan apa? Bapak Ibu, nanti muatan kurikulum 1, kurikulum merdeka, itu semua mapel yang terdapat dalam kurikulum merdeka diajarkan. Semua diajarkan. Ditambah dengan PAI. Jadi PAI itu kalau di sekolah yang lain ya, itu PAI ya nilainya hanya PAI, tapi nanti untuk di SMP Islam Hidayatullah itu ada khas, yaitu ada pelajaran fikih, ada akidah dan akhlak, ada sejarah Islam, ada Al-Quran dan hadis, dan ada bahasa Arab. Jadi mungkin bagi anak-anak yang dari SD yang tidak dari SD Islam begitu labelnya ya, nanti insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama, kemudian nanti kita mulai secara bersama-sama. Insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ada BAQ. BAQ itu khusus mempelajari tentang Al-Quran. Kalau ini kan tadi di PA itu ada Al-Quran dan hadis sih. Kalau Al-Quran hadis itu Al-Quran dan hadis dijelaskan, misalnya asbabun nuzul dan lain sebagainya. Tapi kalau di BAQ itu nanti mengerucut Bapak dan Ibu, itu nanti yang kita pelajari adalah bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, membacanya. Ini porsi jamnya juga sangat banyak sekali. Yang kita pelajari adalah tartil di situ nanti, juznya, jilidnya nanti tergantung dari kemampuan siswa. Tahsin, ada tahfidz, ada turjuman, ada hafalan doa dan hafalan hadis. Itu nanti akan kita ajarkan bersama. Kemudian ini estimasi Bapak Ibu, ini estimasi kalender pendidikan Kota Semarang saya belum mendapatkan, tetapi ini ada bocoran sedikit begitu. Kurang lebihnya standar seperti itu. Jadi untuk 11 Juli besok itu adalah awal masuk sekolah. Jadi 11 Juli awal masuk sekolah, di minggu awal itu akan ada matrikulasi Bapak Ibu. Di antara matrikulasi adalah pengenalan lingkungan sekolah, kemudian juga ada matrikulasi tentang cara penggunaan iPad yang baik dan benar. Jadi di situ nanti akan dijelaskan dalam matrikulasi itu di minggu awal. Kemudian 28 November itu ada penilaian akhir semester 1, kemudian liburnya. Ini estimasi sih, jadi nanti menunggu dari Kaldik Dinas yang resmi. Ini hanya bocoran-bocoran dikit begitu. Kemudian itu ada Idul Fitri, wah sudah Idul Fitri lagi nih. Yang kemarin masih terasa, ini sudah Idul Fitri lagi ya. Kemudian ada PAT nanti 29 Mei sampai 10 Juli, kemudian pembagian rapot dan libur akhir tahun. Kurang lebih seperti itu untuk estimasi kalendernya. Nah nanti ketika MPLS itu nanti akan kita berikan kalender yang sudah dari dinas yang resmi yang sangat rinci. Hari liburnya kapan, kemudian ada tanggal merahnya kapan, nanti akan diinfokan pada saat pembagian kelas. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan gambaran awal. Gambaran awal
untuk mempersiapkan iPad-nya di sebelum tanggal 20 nanti insya Allah ada pengumuman, panjenengan akan diinfokan kapan harus mengumpulkan iPad, siapa saja, biar tidak nanti menumpuk, nanti akan kita jadwalkan. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Delita, sumonggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatoni selaku Wakab Bidang Kurikulum SMP Islam Hidayatullah Semarang yang telah menyampaikan pemaparannya khususnya dalam program kurikulum. Baik, ayah dan bunda sekalian, kita menuju acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi ayah dan bunda yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya, silahkan bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan berkomunikasi dengan para pimpinan di sekolah kami. Silahkan ayah dan bunda. Baik, ayah dan bunda masih kami beri kesempatan. Oh, ada ini dari Bapak Tommy Yuda Nugroho. Langsung saja Bapak bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak Tommy. Untuk mikrofonnya silahkan bisa diaktifkan Bapak. Ya, baik, kami sapa kembali dengan Bapak Tommy. Assalamualaikum Bapak Tommy. Ya, baik. Sudah bergabung dengan kami? Ya, sambil menunggu dari Bapak Tommy, ini ada yang raise hand kembali, yaitu orang tua dari Ananda Harsa Ahsan Fadil. Baik, langsung saja ayah atau bunda, silakan bisa langsung di-on-kan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Artika, orang tua dari Harsa Ahsan Fadil. Mohon informasi selain dari kurikulum yang dipaparkan tadi, terutama untuk pendidikan, mohon diinformasikan itu. Nanti bagaimana untuk kita sebagai orang tua ataupun dari pihak sekolah itu upaya untuk melakukan kontrol terhadap pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Pembiasaan dalam artian seperti ngajinya, kemudian ataupun pembiasaan baik yang ada di rumah seperti itu. Jadi harapan kami kan memasukkan tidak hanya anak-anak itu mendapatkan ilmu saja dari guru, tapi juga pembiasaan yang baik, terutama untuk pembelajaran untuk agamanya. Jadi mohon informasi sekiranya metode apa yang diterapkan di sekolah seperti itu sebagai upaya kontrol, tidak hanya di sekolah tapi juga berlanjut sampai ke rumah untuk anak-anak kami. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda, yaitu yang merupakan dari orang tua Ananda Harsa Ahsan Fadil, dan langsung akan dijawab oleh Ibu Reni Dria Susandari. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Bunda Harsa Ahsan Fadil. Jadi untuk memantau kegiatan Ananda, nanti akan ada
link begitu nggih. Jadi, tadi sekilas sudah, kami tampilkan, apa saja yang harus dipenuhi dalam raport BLP, poin-poinnya apa saja. Nah, BLP itu nanti, sifatnya akan di-entry anak secara mandiri, nggih, melalui, link begitu. Kemudian setiap pekan wali kelas, jadi nanti Ananda itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, Bunda. Di satu kelas itu nanti ada, pendamping wali kelas dan pendamping wali kelas. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 20 siswa atau 30 siswa, maka 15 siswa akan diampu oleh satu wali kelas dan wali kelas pendamping. Nah, salah satu pengontrolan adalah dilakukan setiap hari Jumat pada jam wali kelas. Kemudian akan sangat terbantu sekali apabila nanti ayah dan bunda juga mengontrol putra-putrinya dalam menjaga pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah, baik itu tilawahnya, kemudian puasanya, sholatnya, dan juga pembiasaan-pembiasaan yang baik yang lainnya. Mekaten Bunda? Ya, baik. Ada yang ingin ditambahkan, Bunda? Atau sudah cukup begitu? Sampai cukup. Terima Oh, kasih. baik. Terima kasih, Bunda. Dan sebelum kami bacakan untuk pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, Ayah dan Bunda, kami tawarkan kepada Ayah dan Bunda bagi yang berkenan untuk secara langsung berkomunikasi, mengajukan pertanyaan kepada kami persilahkan sekali lagi. Monggo, Ayah dan Bunda. Ya, baik. Kami langsung saja menuju ke pertanyaan di kolom chat dan akan langsung dijawab oleh tim pimpinan SMP Islam Hidayatullah Semarang. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Delita. Terima kasih tadi Bunda Harsya ya yang sudah secara langsung menyampaikan pertanyaannya. Ini di kantor ya Bun? Tetap semangat, semoga berkah dimanapun berada. Baik, terima kasih sekali. Ini sudah banyak respon di chat. Ada dari Bunda Yunita, Bunda Yuni Dwi Purwani, kemudian dari orang tua Tafadzul Raska, kemudian Mama Rafa Akbar, kemudian orang tua Mas Harsya, kemudian banyak ya ini ya Bu Yunita lagi. Nah, Haris Al-Rizki dan juga orang tua Syandana Hanan. Baik, ini untuk pertanyaan-pertanyaan coba saya jawab, nanti insya Allah akan dilengkapi oleh Pak Tony dan juga Bu Rusmi. Bu Rusmi, Bu Reni, soalnya di depan. Ya Bu Rusmi menjadi salah satu pendamping pimpinan di bidang kurikulum juga nggih Ayah Bunda. Bisa bantu jawab juga karena beliau juga ada di Zoom. Tapi tentunya nanti bersama Bu Reni dan Pak Fatoni bersama saya. Baik, untuk izin bertanya harga iPad generasi 8 kira-kira berapa nggih? Untuk harga, nanti pastinya fluktuatif nggih Ayah Bunda. Kalau yang kemarin tahun lalu untuk generasi 8 lengkap dengan pensilnya itu sekitar 82 Bunda. Tapi gambaran tahun lalu, tapi tahun ini memang kami belum memiliki gambaran secara langsung. Untuk pengadaan iPad nanti bisa lewat sekolah, bisa juga diadakan oleh orang tua. Kemudian untuk capaian hafalan tahsin yang sudah ada dilanjutkan atau direview dulu nggih? Kalau untuk yang dari SD Islam Hidayatullah Semarang, nanti langsung dilanjutkan. Jadi kami nanti mendapatkan data dari sekolah, kami minta data anak-anak, capaiannya maksimal sudah di berapa dan nanti di SMP dilanjutkan. Kemudian untuk Ananda yang, tidak dari SMP SD Islam Hidayatullah nanti akan direview dulu, dicek lagi dan nanti, penempatannya sesuai dari hasil review oleh tim, guru Al-Qur'an. Jadi nanti di tahun ajaran baru ketika Ananda sudah masuk, nanti kami tes lagi satu persatu dan, harapannya ketika Ananda sudah punya bekal tentunya nanti di sini bisa, diteruskan dan juga bisa lebih berkembang. Baik, monggo Pak Tony, ini yang mengecek tugas-tugas Bapak di iPad mamanya Mas Arfan nggih, silahkan.
Untuk mengecek tugas tadi, tugas itu kan ada kalau di SMP Islam Hidayatullah itu ada beberapa macam tugas sih. Jadi ada tugas yang akademik nggih, akademik itu berkaitan dengan penilaian, kemudian ada tugas harian itu kaitannya dengan PLP oleh Bu Reni tadi bisa dicek harian, Bapak Ibu bisa memantau hari itu lewat buku, harian siswa, kemudian buku harian itu juga akan dicek kembali oleh wali kelas, per pekan nggih. Sebetulnya per hari ketika ini, pertemuan setelah sholat duha itu kan anak-anak menuju ke wali kelas masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu, ketika jam 7 bel berbunyi, itu anak-anak langsung ke musola semuanya, sholat duha, berdoa. Nah, setelah sholat duha dan berdoa, ini anak-anak akan berkumpul sesuai dengan kelasnya, menuju ke wali kelasnya. Nah, satu kelas itu wali kelasnya 2 Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu nggih, satu kelas itu wali kelasnya 2. Nah, kalau siswanya ada 30 berarti nanti kelas ini akan terbagi 2, jadi 15 anak. Dan nanti wali kelas akan mengecek di situ, akan cek hafalan doa, kemudian nanti, hafalan itu akan direkap oleh Bapak Ibu wali kelas. Ya itu yang sifatnya BLV, sifatnya harian. Untuk yang sifatnya tugas, Bapak Ibu memang berkolaborasi dengan siswa. Yang tahun kemarin yang tahun sebelumnya itu pakai iTunes itu, orang tua memang bergabung dengan siswa, jadi minta akses kepada siswa. Kemudian yang Google Classroom, Bapak Ibu bisa, menanyakan ke siswa, tugas apa yang belum masuk ke kelasnya, nanti ada tugas-tugas yang di situ bisa dilihat. Untuk yang insya Allah akan kita laksanakan atau kita pakai di tahun ini dengan, e-sekolahku, itu insya Allah nanti Bapak dan Ibu guru bisa membuka lewat handphone. Jadi ada aplikasi e-sekolahku, nanti yang untuk orang tua. Jadi nanti bisa bisa melihat, mengontrol seperti itu. Nah untuk nilai-nilai, nanti nilai itu akan dilaporkan oleh sekolah itu per 3 bulan ya, tengah semester, kemudian semester. Seperti itu. Untuk melihat tugas-tugasnya memang, karena begini, akun siswa dan akun orang tua itu kan berbeda sih. Jadi yang nanti ketika Bapak Ibu ingin melihat siswa atau putranya ini sudah ada PR berapa, kemudian nilainya berapa itu memang harus masuk ke akunnya siswa. Jadi nanti Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan putra-putri panjenengan semuanya. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Monggo yang lain lagi. Terima kasih Pak Tony. Bapak Ibu saya menambahkan kembali terkait dengan info iPad. Kami menambahkan info iPad penawaran yang dari tim IT kami, dari tim IT lembaga sudah disampaikan ya ke Bapak Ibu. Untuk iPad generasi yang 9, untuk yang 64 GB itu seharga 6.500.000. Kemudian yang 256 GB seharga 8.500.000. Begitu untuk yang ditawarkan oleh tim IT lembaga kami begitu. Adanya yang 9 ya, generasi 9, sedangkan generasi 8 kami tidak ada. Bu Reni mau menambahkan? Ampun, nggih. Ini sepertinya di chat juga sudah kami jawab semua, Ibu MC. Bagaimana monggo barangkali mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan secara langsung atau mau chat. Atau misalnya sudah juga tidak. Baik Ayah dan Bunda, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan kepada tim pimpinan kami, demikianlah serangkaian acara program Ta'aruf Pertemuan Guru dan Orang Tua Kelas 7 SMP Islam Hidayatullah tahun ajaran 2022-2023. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kata. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi maksud kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda sekalian pada acara PGOTW hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.